Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan channel Al-Insyirah TV. Dan insyaAllah kita lanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita, kitab Durusul Lughah jilid pertama. Dan insyaAllah kita masuk di halaman 30. Nah, ini ada tamarin al-khamis, latihan yang kelima. Kita lihat di sini perintahnya. Kawin jumalan mufidatan bimal ilfaraghi fima yali. Kawin, bentuklah jumalan mufidatan, jumlah yang sempurna, bimal ilfarag, dengan melengkapi bagian yang kosong, fima yali, di bawah ini. Baik, kita lihat yang pertama. Al-awwal, al-bait mughlaqun. Jadi kita mengisi kata yang tepat ketika ada tulisan al-baiti mughlaqun. Nah, jawabannya di sini bisa kita isi dengan kata babul baiti mughlaqun. Babul baiti mughlaqun. Pintu rumah itu tertutup. Mughlaqun, tertutup. Nomor 2, aina, kemudian as-sayyarah. Nah, kita diminta untuk mengisi al-faragnya, yang kosongnya. Ini kita diminta sebetulnya untuk menentukan mudhofnya. Aina an-nuqtah as-sayyarah. Jadi kita bisa jawab dengan kata misalkan miftahun. Jadi aina miftahus sayyarah, di manakah kunci mobil itu? Nomor 3, Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Ini gampang ya. Nomor 4, at-tabibi ba'idun. Jauh, dokter. Berarti bisa kita buat rumahnya. Baitut tabibi ba'idun. Rumah dokter itu jauh. Nomor 5, Al-Qur'anu kitabullahi. Ini gampang. Khadijah, nomor 6, Khadijah Hamidin. Ada Khadijah, ada Hamidin. Kita isi dengan bintu. Khadijatu bintin Hamidin. Khadijah adalah putri dari Hamid. Khadijatu bintu Hamidin. Khadijah sebagai mubtada, bintu khobar, tapi kedudukan yang lain dia sebagai mudhof, Hamidin mudhofun ilaih. Sekali lagi, Khadijatu bintu Hamidin. Khadijah, putri dari Hamid. Nomor 7, ana al-mudarris. Ana al-mudarris. Bisa kita isi dengan kata ibnu. Ana ibnul mudarrisi. Nomor 8, at-talibi maksur. At-talibi maksurun. Siswa itu patah. Nah, berarti kita bisa isi dengan qalamu. Qalamut talibi maksurun. Pulpen siswa itu patah. Nomor 9, babu. Ini bisa kita isi dengan al-bait, bisa isi dengan al-masjid. Babul masjidi maftuhun. Pintu masjid itu terbuka. 10, kharajal mudarrisu. Telah keluar guru itu. Min, kita isi dengan al-ghurfah. Min ghurfatil mudiri. Min ghurfatil mudiri. Bagian yang ke-6. Sahih at-tarkibati taliyata. Jadi sahih, betulkan atau benarkan at-tarkibati taliyata. Susunan-susunan di bawah ini. Nah, jadi di sini susunannya salah. Bisa jadi ada yang salah dalam mudhofnya, mudhofun ilaihnya, atau mungkin dalam harokatnya. Kita lihat bagian yang pertama di sini kata al-qalam. At-talibi. Nah, ini yang salah bagian al-qalamnya. Karena al-qalam di sini kedudukannya sebagai mudhaf. Harusnya adalah qalamu at-talibi. Qalamu at-talibi. Pulpen siswa itu. Yang kedua, bintu Hamidu. Nah, ini yang keliru bagian dari Hamid. Hamid harusnya majrur dengan kasroh. Jadi, bintu Hamidin. Anak perempuan atau putri Hamid. Kemudian selanjutnya, ismul walada. Ismul walada. Nah, ini yang salah bagian dalnya. Harusnya ismul waladi.
nama anak kecil itu. Kemudian bagian selanjutnya babus sayyarah harusnya babus sayyarati, pintu mobil itu. Kemudian Rasulullah ini salahnya ada alif lam rasulnya, jadi harusnya Rasulullah. Kemudian ini Ibnul Mudarris, kata al-mudarris yang sudah betul, tetapi ibnunya salah karena dia ada dhammah tain, harusnya dhammah saja. Ibnul Mudarrisi. Kemudian selanjutnya latihan yang ketujuh, tamrin yang ketujuh. Di sini ada kata Muhammad, kemudian kata Muhammad itu didahului oleh huruf ya, ya Muhammad. Ya di sini menunjukkan seruan atau panggilan, artinya wahai. Jadi kalau kita mau memanggil seseorang, kita bisa sebut dengan ya Ahmad, ya Muhammad. Nah, yang kedua, kita lihat di sini setelah ya, kata Muhammad itu tidak didomahtainkan. Awalnya Muhammadun, ketika pakai ya Muhammadu. Selanjutnya Khalidun, ya Khalidu. Ustadzun, ya Ustadzu. Waladun, ya Waladu. Selanjutnya kita lihat Iqra waktub ma'adabtil awakhiril kalimat. Jadi kita diminta untuk membaca, menulis dengan memberikan harokat pada akhir kata di bawah ini. Kita lihat di sini ya Ali. Jadi ya Aliyu, ya Abbas, ya Abbasu, sinnya pakai dhamma. Syekhun. Kemudian ya Syekhun. Syekhun itu bisa jadi orang tua yang sepuh atau bisa jadi orang yang punya ilmu tinggi dalam bidang agama. Ya Syekhu, ya Rajulu, ya Sir. Nah, kalau ini bukan ya, ya Sirun, ini nama orang, ya Sirun. Ya Ammaru, Dukturu. Kemudian ya Dukturu. Duktur itu dokter. Jadi ya Dukturu, wahai dokter. Kita lihat halaman berikutnya, halaman 31. Iqra'il misal al-ati summa kawin as'ilatan mislahu musyiran ila surit taliyah. Jadi kita diminta untuk membaca contoh di bawah ini contohnya, summa kawin, kemudian diminta untuk membentuk as'ilatan, pertanyaan mislahu musyiran, yang sesuai atau yang mengacu pada gambar. Nah, ini gambarnya kan? Ila surit taliyah. Nah, di sini contohnya kitabu man hadza. Nah, kita pakai kata kitabu karena di sini gambarnya kitab. Jadi kitabu man hadza, kitab siapa ini? Nah, selanjutnya kita isi bagian kedua, berarti di sini qalamu. Qalamu man hadza, qalamu man hadza, pulpen siapa ini? Yang ketiga, kita ambil contoh yang bagian komisun. Komisu man hadza, komisu man hadza, kemeja siapa ini? Nah, yang perlu diperhatikan di sini, kata kitabunya, kata qalamunya itu jangan didomahtainkan. Karena dia berkedudukan sebagai mudhof. Jadi, kitabu man hadza, qalamu man hadza, qamisu man hadza. Selanjutnya ini rumah baitu man hadza. Kemudian ranjang sariru man hadza. Oke, bagian 9. Isim. Di sini kita lihat ismul waladi, nama anak kecil laki-laki itu Muhammadun, adalah Muhammad. Muhammadun sebagai khobar, ismu itu sebagai mubtada. Wasmul binti, dan nama anak perempuan itu Zainabun. Kata Zainabun kita berikan dhammah tain. Zainabu kita berikan dhammah karena dia berkedudukan sebagai khobar. Ismul mudarrisi ini dengan kasrah. Hamidun sebagai khobar, jadi harus dengan dhammah. Masmul mudiri, ini mudhafun ilaihi al-mudir. Kemudian ibnu Khalidin, sekali lagi ibnu Khalidin, ini mudhafun ilaihi fil madrasati. Anak Khalid, anak dari Khalid di dalam sekolah. Wabnu Hamidin, dan anak dari Hamid fil jami'ati, di dalam universitas. Ibnul mudarrisi fil fasli,
anak guru itu di dalam kelas. Aina benu, kalau kita mau wasolkan berarti aina benul mudiri, di mana anak kepala sekolah itu. Kalau kita mau satu-satu bisa aina ibnul mudiri. Baik, selanjutnya halaman 32. Iqra ma yali mura'iyan qawaidi nutqi hamzatil wasol. Jadi kita diminta untuk membaca apa yang ada di bawah ini sesuai dengan kaidah pengucapan hamzatul wasol. Nah, kita lihat di sini, ini yang pertama Ibnu Muhammadin fil Iraqi wabni Hamidin. Nah, ini hamzatul wasol, wabni. Jadi kita langsung baca. Alifnya tidak dibaca, langsung ke ba. Wabni Hamidin, wabnu Hamidin fil Hindi. Artinya anak dari Muhammad di Irak. Kemudian anak Hamid ada di India. Kharaja ibnu tabibi minal baiti. Kharajabnu, kalau kita mau sambungkan, kharajabnu at-tabibi minal baiti. Nah, di sini kata ibnu di sini ini diberikan domah karena sebagai subjek, kharajanya predikat. Jadi setiap subjek itu dia selalu rofa. Salah satu tandanya adalah dengan domah. Telah keluar anak dokter itu dari rumah. Dhahaba benu tajiri, telah pergi anak pedagang itu ila suqi. Nah, sama, ini kedudukannya sebagai subjek. Kemudian nomor 4, ismul muhandisi, nama insinyur itu Faisal. Faisal di sini sebagai khabar ya, penjelas dari kata ismul muhandis. Wasmut tabibi, dan nama dokter itu Mas'ud namanya. Selanjutnya nomor 5, masmur rajuli, siapa nama lelaki itu? Nomor 6, ibnu man anta, kamu anak siapa? Ana ibnul waziri, ana ibnul wazir. Nah, selanjutnya di sini ada al-kalimatul jadidah, kalimat-kalimat yang baru. Ini ada ar-rusul, al-ka'bata, al-ismu, al-ibnu, al-ammu, al-khalu, al-haqibatu, as-sayyaratu, asy-syari'u, mughlaqun, tahta, hunaka, dan al-muhandisu. Ar-rasul seorang rasul, al-ka'bata ka'bah, al-ismu nama, al-ibnu anak laki-laki, al-ammu paman, al-khalu juga paman, al-haqibatu tas, as-sayyaratu mobil, asy-syari'u jalan, mughlaqun tertutup, tahta di bawah, hunaka di sana, al-muhandisu insinyur. Nah, di sini ada perbedaan antara al-ammu dengan al-khalu. Kalau al-khalu itu paman tapi berasal dari ibu, artinya adiknya ibu kita. Kalau al-ammu itu paman tapi berasal dari bapak, berarti adiknya bapak kita. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada kaidah, ada qaid, yaitu tentang mudhaf dan mudhafun ilaih. Kita lihat sayyaratul mudarrisi. Sayyaratu itu mudhaf yang disandarkan, al-mudarrisi tempat yang disandarkan. Jadi sederhananya sebetulnya ini bentuk kepemilikan. Sayyaratul mudarrisi, mobil guru itu. Jadi mobil tersebut milik guru itu. Sayyaratul mudarrisi, mobil guru itu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah setiap mudhaf itu tidak boleh bertanwin dan tidak boleh beralif lam. Yang kedua, mudhafun ilaih itu boleh dia beralif lam. Ini ada didahului alif lam atau dimasuki alif lam, atau dia pun boleh tidak didahului atau dimasuki alif lam. Ketika dia dimasuki alif lam, maka dia harus majrur. Majrurnya dengan kasroh. Ketika dia tidak dimasuki alif lam, maka dia harus dengan tanwin. Tanwinnya berupa kasroh tain. Nah, ini halaman berikutnya ada susadis. Kita akan buat di video selanjutnya. Mungkin kita cukupkan video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.